Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya Allah. Shalom. Ya Allah, Vivi. Ya Allah. Bisa kabar nih, Bang. Semangat. So, cile semangat. Oke. Saya masih belum makan juga teman-teman ya, nggak apa-apa, saya pentingkan dulu pelayanan baru makannya. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat para pengurus yang telah mempercayakan saya memimpin ibadah kita di malam hari ini. Saya bersyukur banget bisa gabung di Komsel apa? Timotius ya, di Komsel Timotius di malam hari ini dan percayakan melayani kita juga. Saya bersyukur dan semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita jikalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Suara saya terdengar ya. Nanti teman-teman kalau suara saya tidak terdengar atau mungkin putus-putus ya, mohon maaf, mungkin karena jaringannya kurang bersahabat dengan saya ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam penyembahan Tuhan, kita sejenak saat itu kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya semua kita kasih karunia Tuhan masih ada sebagaimana kita ada di malam hari ini. Mari siapkan hatimu, mari siapkan jiwa untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan pujian bagi Tuhan, menyembah dalam hidup sendiri.
kita akan menjadi dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita di sore hari ini. Terima kasih Bapak. Menyembah. Mari angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Yakin, angkat tanganmu. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin, kau datang di sini. Terjadi di situ, yakin kau nyata di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di situ. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Kami percaya hanya Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Sebab karena kasih Tuhan, ya Tuhan, haleluya. Sebab karena kemurahan terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Mari akan satu pujian bagi Tuhan, kemenangan Bapa. Kemanakah aku mencari teman-teman, kalau tahu lagu ini silakan dinyanyikan. Bahkan seluruh tak bisa membalas sungguh dia Tuhan karya kasih dan berharga.
lupakan seluruh bisa membalas dan berharga, sungguh indah kebahagiaan yang kau pikirkan tak terselami bagi indah. Mari kita bersatu. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena cinta Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada di sore hari, di malam hari ini. Terima kasih Bapak buat cinta Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa kami balas, selain hanya bersyukur dan berterima kasih atas cinta Tuhan dalam kehidupan. Bapak, di malam hari ini, kami anak-anak Tuhan, khususnya di Grup Komsel Timotius yang saat ini sedang bersekutu kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami berbeda-beda tempat, sekalipun kami jauh hanya daring saja, namun kami yakin dan percaya hadirat Tuhan akan nyata bagi kami lewat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di malam hari ini kami menyerahkan seluruh acara kami, peribadatan kami di malam hari ini. Tuhan Engkau memberkati, baik yang memimpin pujian, baik yang juga menanti yang akan sharing kesaksian dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Jadikan persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang membangun, yang menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang akan memberkati sehingga ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga sampai kami mengakhiri ada di dalam tangan Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang sudah join dan bahkan yang masih belum join, dari manapun mereka berada. Tuhan Engkau menggerakkan hati mereka untuk bisa gabung bersama dengan kami, dan kami sama-sama diberkati oleh berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih buat hadirannya. Masih ada semangat teman-teman? Pasti selalu ada. Oh ya, thank you. Kalau kita puji Tuhan dengan semangat, oke ya? Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalam asik. Cita-citamu melimpah dalamku. Silakan teman-teman, gak apa-apa. Ku menari, tak bersuka, citamu di setiap waktu, sebab sungai sukacita ada dalam. Sekali lagi, naga. Sungai sukacitamu mengalir dalam air. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku menari dan bersuka, itu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan menari, menari
bersamamu di dalam sukacitaku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, asik melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku asik. Sekali lagi, sungai sukacitamu mengalir dalam anggur sukacitamu melimpah dalam ku menari dan bersuka tidur di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalam. Tepuk tangan, mana tepuk tangannya teman-teman? Menari bersamamu masih di dalam sukacitaku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya membuat sukacitaku. Sekali lagi, mengalir bersamamu di dalam sukacitaku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Mana bunyinya? Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, teman-teman, percaya bahwa hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan yang selalu memberikan kita sukacita, sekalipun kita dalam permasalahan, sekalipun kita dalam pergumulan, sekalipun kita dalam pelayanan ada banyak masalah, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jikalau Tuhan yang memilih kita, yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan jalan bagi kita. Amin. Oke, teman-teman, kita sudah banyak memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kesaksian teman-teman kita di malam hari ini, yang akan membangun rohani kita, yang akan juga mendukung kita dimanapun kita berada. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan, kita naikkan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan judul Ajarku Mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana, ajarku berserah hanya padamu, seperti inilah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian. Sungguh-sungguh biarlah Tuhan mengajari kita bagaimana hidup yang sesungguhnya. Ajarku segala rencana, ajarku berserah
Katakan engkau sanggup, engkau sanggup dengan segala yang jadi. Sekali lagi, ajar untuk mengerti. Ajar untuk mengerti segala rencana. Ajarku berserah hanya padamu. Inilah jalanku. Terima kasih. Engkau Bapa yang sangat ajaib, Bapa. Angkat tanganku. Jangan jika engkau sungguh-sungguh melihat kasih Tuhan di masa kita. Mari angkat tanganku, saudara. Terima kasih. Engkau sanggup dengan segala yang ku apakah wajah Bapakku segala segala yang kehendak kehendak jadilah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada. Nah, baik saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam sesi kesaksian, terlebih dahulu mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, Bapak. Tuhan Yesus, tiada kami dapat membalas kasih-Mu selain kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga, Tuhan. Bapa, pada malam hari ini, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kini tiba saatnya kami mau bersaksi, mau sharing kepada saudara-saudara kami satu sama lain. Kiranya Engkau berkati ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya dengan baik, Bapa. Engkau berkati kami semua, dimanapun kami berada, kiranya Engkau memberkati kami. Engkau berkati juga Tuhan, jaringan yang kami pakai, supaya jaringan yang kami pakai tetap stabil, dan kami dapat mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami. Inilah doa kami, dan di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa kami di surga. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi saya sapa kita, Shalom. Shalom. Salam. Shalom. Halo. Shalom Karlis. Shalom, masih Gunung Nofrizahia. Oke, Jai, Bibo Jai. Oke, lap. Oke, teman-teman. Saya bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu, pertama-tama dan terutama, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupannya dalam nafas kehidupan bagi saya, sehingga saya dapat bersama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini di Zoom, walaupun melalui Zoom ya. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurus yang memberikan saya kesempatan untuk membagikan kesaksian atau sharing untuk kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Ya, sakit hati ya. Mungkin Pak Bebe sakit hati dah balik. So sakit hati berkawa, so sakit hati ya. Terus saudara, saya setelah Tuhan menuntun saya untuk kuliah di sini, kuliah di Mawar Sharon Lampung, saya mengalami banyak pembentukan di sini ya. Banyak sekali pembentukan yang saya alami di tempat ini, baik pembentukan sikap atau pembentukan cara sopan santun, cara berbicara, cara berjalan, banyak lah. Namanya juga STT kan. Saya sebelum semester berapa ya? Sebelum masuk semester 3, saya semester 1, semester 2-nya itu kepengen pulang. Saya sangat pengen pulang. Saya bersikeras pengen pulang, harus pulang ke Nias. Saya tidak mau lagi kuliah di sini karena begini, karena begitu. Aturannya terlalu banyak, mahasiswanya diatur begini begitu. Sampai-sampai saya telepon orang tua. Waktu itu papa masih ada. Saya telepon, saya bilang begini, Ma, Pa, kirim uang. Saya mau pulang ke Nias. Saya udah nggak tahan di Lampung. Gitu ceritanya. Nah, saudara-saudara, selama 2 semester itu saya di sini kuliah. Tapi apa ya, kuliah saya itu bisa dibilang asal-asalan. Nilainya naik turun. Nggak menetap gitu. Terus kalau tiba hari Sabtu, hari Minggu kan mulai keluar. Nah, anehnya saya keluarnya bukan cuma keluar pergi, yang lain kan pergi belanja. Kalau saya bukan keluar belanja.
saya pergi ke belakang sana, ke bekas gedung kampus dulu. Ya tahulah apa yang lakukan cowok di belakang kan. Merokoi rabada. Lalu maminu bada. Balik maminu dulu usah balik. Arale nggak ada masih di maminu. Tapi puji Tuhan, ternyata kasih Tuhan ataupun Tuhan mengetuk hati saya sejak masuk semester 3 saya mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam memanggil orang. Tuhan tidak pernah salah memilih seseorang untuk datang, untuk ditempah, untuk dibentuk, untuk diatur, untuk dibekali menjadi alatnya ke depan. Saya mulai sadar di situ, saya mulai tidak berpikir lagi untuk pulang. Saya dalam hati saya berkata bahwa saya harus kuliah, apapun yang terjadi, saya harus tetap kuliah karena saya harus menjadi alatnya Tuhan. Nah, setelah semangat mulai ada, semangat mulai ada lah. Tiba-tiba pas semester 4 lah ya, kalau nggak salah semester 4, semester 5 lah. Semester 4 lah. Tepatnya tanggal 20 Oktober 2020. Ayah saya dipanggil Tuhan. Ayah saya dipanggil Tuhan ke sisinya dan tidak akan pernah berjumpa sama saya lagi. Di situ saya mulai goyah lagi. Kenapa? Karena saya tidak bisa pulang ke Nias. Ayah saya meninggal, saya belum melihat, saudara-saudara. Saya cuma bisa melihat melalui video call sama saudara-saudara di Nias. Bahkan saya belum biasanya kan kita di Nias setidaknya kalau sebelum orang tua meninggal itu pasti ada kata-kata terakhir atau apa. Saya tidak ada, saya tidak tahu. Mungkin sama saudara-saudara saya yang lain ada yang ayah saya bilang. Nah, setelah ayah saya meninggal, saya mulai goyah lagi, saya kepingin lagi pulang. Kenapa? Alasannya yang pertama yaitu di rumah papa udah nggak ada, yang kerja siapa? Nggak ada lagi yang kerja kan, tinggal mama, adik-adik masih sekolah, yang cowok masih SMP, itu masih hobi-hobi nakalnya itu. Si mana ya itu SMP itu SMA itu. Mufana kiri kanan bisa saya letak mu. Ada itulah yang sering saya pikirkan. Saya bilang, bahkan saya sudah bilang sama teman-teman saya, khususnya orang Nias, bantulah. Nanti saya ganti kalau saya udah kembali ke Nias. Kalian ada uang di situ, bantu dulu. Saya mau pulang ke Nias gitu kan. Tapi teman-teman saya di Nias, dari Nias bilang begini, ngapain pulang? Kau di sini dipanggil Tuhan gitu. Jadi kalau udah dipanggil, harus kita jawab. Ya pas itu kemarin pas kami ngumpul-ngumpul, kami sekalian ibadah, dan di situ di perkumpulan kami itu juga saya kembali dikuatkan gitu. Saya kembali dikuatkan, saya kembali diingatkan satu firman Tuhan bahwa aku meninggalkan semuanya. Pokoknya adalah firman Tuhan yang berkata gitu, aku meninggalkan semuanya demi menjadi pengikut Kristus gitu. Nah, situ saya kembali
dikuatkan saya mulai kuliah, tapi bukan seperti yang semester lalu lagi. Semangatnya apa ya, setengah-setengah lah, bisa dibilang setengah-setengah gitu. Kuliah belajarnya setengah-setengah, kerjakan tugasnya setengah-setengah. Tapi puji Tuhan kalau pelayanan bukan setengah-setengah, itulah yang saya heran dalam yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, puji Tuhan beberapa bulan lalu saya menyelesaikan semester 5 saya. Itu semua karena kasih Tuhan. Walaupun saya sering minta pulang, tetapi Tuhan selalu berkata dalam hati saya, dia berkata begini bahwa selesaikan kuliahmu, jadilah alatku. Nah, saya juga berkomitmen bahwa walaupun saya bukan pendeta nantinya, saya harus tetap menjadi alatnya Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya kalau saya ceritakan kepada kita semuanya pada malam hari ini mungkin nggak sempat, karena kasih Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi itu sangat luar biasa, sangat banyak. Di saat saya jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan itu selalu setia kepada saya. Buktinya, saya masih ada sampai sekarang. Buktinya, saya sakit, saya disembuhkan, saya butuh sesuatu, pasti disediakan. Ada aja nanti cara Tuhan untuk menyediakan segala sesuatu. Ada aja nanti cara Tuhan untuk memberikan berkatnya kepada saya melalui orang lain di sini. Saya orangnya kalau masalah cerita-cerita kayak gini, saya kurang kalau masalah cerita-cerita kayak gini. Saya ceritanya nggak sinkron gitu, maksudnya tidak sistematis dari awal pertengahan sampai akhir itu. Saya kalau ceritanya itu belak-belakan. Bisa-bisa aja kalau saya udah cerita ABC, saya bisa lompat di I, J gitu. Nah, saudara-saudara, saya juga mau bersaksi bahwa kemarin satu bulan lalu saya mengalami kelemahan tubuh, di mana saya sakit, saya kambuh saya sakit selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu namanya juga kurang makan, nggak ada nafsu makan, berat badan turun dari 50 kg menjadi 46 kg, 4 kilo turun. Itu pas ke rumah sakit, dokternya nanya, kok bisa turun kayak gini? Sakit apa? Lah. Nah, puji Tuhan selama 2 minggu itu, sebenarnya selama 2 minggu itu jadwal pelayanan saya banyak. Saya diberikan kesempatan untuk muda, ibadah umum. Tapi karena saya sakit, saya digantikan gitu loh. Nah, setelah saya sembuh, ternyata ada aja berkat Tuhan untuk menggantikan pelayanan saya yang tertunda. Di mana di sini yang paling saya rindukan yaitu khotbah di depan umat Tuhan di sini. Ternyata Tuhan kabulkan. Setelah saya sembuh, saya dipercayakan untuk khotbah di umum. Saya khotbah, dan kalau saudara-saudara tahu, saya khotbahnya itu saya
saya khotbah besok, persiapan baru malam ini. Karena kurang fit gitu. Tapi aspirasinya itu saya tampung lama. Pas saya diberikan jadwal itu, malamnya saya udah mulai tampung aspirasi gitu. Apa ya yang mau saya sampaikan nanti, firman Tuhan apa ya yang cocok untuk nanti. Nah, ada aja cara Tuhan untuk memakai saya gitu. Dimana Roh Kudus pimpin saya, pertama-tama tampung aspirasi, cari firman Tuhan yang sesuai dengan aspirasi. Dimana kemarin tuh saya tampung aspirasi kan, terus saya cari di internet ayat firman Tuhan yang sesuai dengan aspirasi yang saya sampaikan. Nah, setelah ada, saya mulai membuat kerangka khotbah. Kalau membuat khotbah, saudara-saudara, kan saya ini kurang pandai dalam tafsiran. Kan biasanya kan kalau khotbah kan tafsiran. Nah, saya kalau khotbah tafsiran itu saya paling malas. Paling areu daodo mamai meki buku. Lo masih do mau paso. Ada kerinduanku enak itu lebih ke gu geha soaya wai enak ulil do mau paso. Paling areu do mau paso. Iyo tarai semenjak sekolah lah saya paling malas baca. Nah, tetapi kalau disuruh membaca sih bisa ya. Jangan suruh membaca bisa. Nah, setelah itu saya siapkan kerangka, selesai siapkan kerangka, print, tidak belajar, saya sama sekali nggak belajar. Pokoknya kerangkanya udah siap, kerangka khotbahnya udah siap. Terus besoknya pelayanan. Saya maju pede aja gitu, maju lah layaknya pengkhotbah kan, khotbah ini bos. Nah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya itu ternyata sangat nyata dan saya sangat terkagum, di mana ketika saya mulai khotbah, saya lihat kerangka, saya lihat kerangkanya cuma sekedar untuk mengingatkan saya saja. Nah, saya mulai ngomong, ada aja gitu kata-katanya mengalir, kata-katanya mengalir gitu loh. Bahkan ada teman saya yang ikut ibadah kemarin, dia berkata, lah nggak ada persiapan sama sekali, kan ada yang pantau kan, nggak ada persiapan sama sekali, kok bisa kayak gini khotbahnya. Bahkan ada banyak teman-teman yang berkata sama saya, khotbahmu terlalu lama, padahal cuma 2 poin. Mereka bilang, jangan terlalu lama-lama kalau khotbah, kita nggak ada kesempatan nanti untuk itu. Tapi Tuhan menaruh dalam hati saya gitu loh. Ada aja kata-kata yang keluar. Dan saya percaya itu bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekuatan dan hebatnya saya percaya bahwa itu adalah karena hanya karunia Tuhan semata-mata dalam kehidupan saya, selama saya diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, selama saya diberikan kesempatan untuk menjadi alatnya, menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang. Nah, kalau berbicara kasih Tuhan juga, saudara-saudara, sebagai laki-laki mungkin teman-teman tahu bahwa saya ini juga orangnya jauh dari Tuhan ya. Saya pernah hidupnya jauh dari Tuhan, ibadah cuma asal-asalan, datang ke gereja dengan motivasi yang salah. Tapi sekarang gimana ya bilangnya? Kalau saya bilang saya sudah diubahkan Tuhan, emang iya Tuhan sudah ubahkan saya, akan tapi masalahnya sekarang karena sering masih jatuh bangun gitu loh, jatuh bangun. Tapi saya percaya bahwa saya ke depannya secara pelan-pelan
perlahan-perlahan namun pasti bersama Tuhan saya pasti akan dipulihkan secara total. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan saya. Dan untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf jika setiap kali ibadah saya sering gak hadir ya. Ya, teman-teman paham yang sebelum tadi kita mulai ibadah, ada teman-teman yang sudah tahu. Ya itulah, saya bukan karena saya tidak mau ibadah, tapi karena ada saja faktor-faktor tertentu yang menghambat sehingga saya mau ibadah. Ini aja malam ini saya bisa ibadah karena ya baru ada hepeng. Soalnya kemarin udah ngadong hepeng ya. Jadi saudara-saudara, inilah kesaksian saya dan inilah hidup saya. Saya mohon bantuannya, sangat mohon bantuannya kepada saudara-saudara semua untuk membantu saya, mendoakan saya, bahkan kalau perlu jangan segan. Seandainya saudara-saudara pengen katakan sesuatu untuk saya, bagaimana caranya untuk bisa lebih lagi berubah, bagaimana caranya untuk lebih lagi pulih, bagaimana caranya untuk melupakan masa lalu, melupakan mantan, jangannya itu teman. Ya, saya mohon bantuan saudara-saudara semua untuk menguatkan saya karena saya orangnya bergantung sama orang lain gitu. Walaupun saya bergantung kepada Tuhan, tapi orang lain juga penting dalam kehidupan kita karena orang lainlah yang lebih mengetahui sisi kehidupan kita. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua, siapa aja yang hadir pada malam hari ini, bahkan dalam grup kita, mohon bantuannya, sangat mohon doanya supaya Tuhan lebih menguatkan saya di tempat ini lagi sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memperluas kerajaannya Tuhan di bumi ini. Demikian kesaksian saya. Mohon maaf jika belak-belakan maju mundur alur kesaksiannya. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, atau ada candaan saya yang tidak baik, ataupun ada kata-kata saya yang tidak berkenan pada saudara-saudara, saya mohon maaf. Terlebih saya mohon maaf kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Ada satu firman Tuhan yang saya mau share kepadamu dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dapat kita tanggung kalau Tuhan yang ada bagi kita dan jika Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakakku yang sangat cantik, Saudari Time, dipersilahkan. Salam teman-teman. Shalom. Salam. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom, Dede, shalom. Salam. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang sudah menyaksikan kasih Tuhan saya. Menyaksikan kasih Tuhan sih, kita nggak harus mengalami suatu hal-hal yang besar, misalnya kita mati tiba-tiba bangkit, kita mati tiba-tiba hidup, baru kita menyaksikan, oh kita bisa melihat pertolongan Tuhan di sana menghidupkan kita kembali. Tidak. Menyaksikan kasih Tuhan itu dapat kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa bangun, kita bisa bergerak, bisa berjalan, itu juga kasih Tuhan dalam hidup kita. Namun setiap kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan berjalan bersama Tuhan. Saya secara pribadi sangat bersyukur sampai sejauh ini Tuhan masih memelihara hidup saya.
Sekarang saya tinggal di Solo. Nah, singkat sebentar ya, saya tinggal di Solo. Tahun dan juga tinggal di Palu. Tentunya sebagai seorang guru juga penuh dengan pergumulan, penuh dengan usaha dan perjuangan, apalagi menghadapi. Singkat cerita, dalam perjalanan hidup saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Berada di sekolah selama kurang lebih 6 tahun. Banyak menyaksikan cinta Tuhan dalam hidup saya, meskipun jauh dari keluarga. Tapi melalui orang-orang yang ada di sekeliling saya, kadang-kadang orang-orang yang ada di dekat kita itu, kadang-kadang kita merasa mereka melebihi keluarga kita. Saudara, seperti orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Di sini saya mau bersaksi bahwa selama saya berjalan bersama Tuhan, meskipun kadang-kadang jatuh bangun di dalam dosa, saya sangat bersyukur Tuhan masih mengasihi saya, Tuhan masih melihara hidup saya sampai sekarang. Teman-teman, selama saya mengajar di Solo, jadi guru di Solo, saya percaya kita pasti pernah mengalami yang namanya kekurangan, kita mengalami yang namanya kekhawatiran dalam pelayanan. Apalagi kalau belum ada cinta dan kasih sayang dari misalnya dari Bapak Gembala, dari bendahara sekolah, kita pasti pernah mengalami hal demikian. Pasti kakak-kakak, abang-abang yang sudah terjun ke lapangan pasti pernah mengalami. Jadi selama 1 tahun itu, saya tinggal di Solo mengajar, digaji cuma 150 1 bulan. Selama 1 tahun, pas masa pandemi. Selama itu, memang saya merasa khawatir, di sisi lain saya khawatir, tapi di sisi lainnya saya sangat bersyukur. Justru di dalam kekurangan yang saya alami, saya tidak pernah lapar, saya tidak pernah minta-minta atau kekurangan makanan sekalipun. Meskipun gaji saya sedikit, saya bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup saya, mengirimkan burung gagak yang banyak melalui orang tua murid, melalui teman-teman guru yang lainnya, yang selalu peduli, yang selalu berbagi dengan saya. Jadi di situ saya menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Mungkin saat ini ada teman-teman yang pernah mengalami seperti saya, mungkin saat ini teman-teman mengalami keadaan hidup yang berkekurangan, butuh duit, segala macam. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah kita khawatir. Ya, khawatir itu sih wajar-wajar saja, cuman jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Karena semakin kita khawatir, kita akan semakin mengalami kekurangan. Jadi bersyukur saja dengan semua keadaan yang kita alami. Tuhan pasti campur tangan kok. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita meminta-minta. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita mengemis ke orang lain, tidak. Intinya saja selalu bersyukur dalam segala keadaan. Saya sangat bersyukur, meskipun dengan gaji yang sedikit, saya juga mengalami tekanan dari keluarga. Sering disuruh pulang. Ngapain kamu ke sana? Percuma kamu kuliah tinggi-tinggi. Toh kamu kerja, gajinya cuma segitu. Mending kamu pulang aja nyadap karet di kampung halaman. Orang tua sebagainya. Saya juga mengalami pengalaman yang sangat baiklah. Waktu itu saya pernah pulang ke Nias tahun 2019, akhir tahun 2019 menuju tahun 2020. Waktu saya pulang ke Nias, ya namanya tinggal sendiri, yang tinggal di samping keluarga, di samping orang tua yang lainnya sudah pada menikah, pisah. Dan orang tua juga udah semakin tua. Jadi ketika saya pulang ke Nias, saya merasa tekanan yang sangat kuat. Tekanan secara fisik, tekanan secara pikiran, dan lain sebagainya. Karena kita kalau udah dekat di samping orang tua, ya mau tidak mau kita harus kerja keras. Apalagi kalau orang tua kita udah tua kan nggak bisa kerja, kita pasti nggak tega. Jadi saya mengalami tekanan yang sangat berat dari keluarga ketika saya pulang ke Nias. Akhirnya saya jatuh sakit selama 6 bulan. Jadi saya bersyukur Tuhan menolong saya. Selama 6 bulan itu, 3 bulan awalnya saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kepala saya berat seperti batu. Sampai-sampai saya kurus,
sampai sekarang juga masih kurus, tidak pernah gemuk-gemuk, tapi saya tetap bersyukur. Nanti ada saatnya saya pasti gemuk. Saya tetap bersyukur. Yang penting itu saya tidak sakit dan saya tidak pernah merasa kekurangan. Nah, Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhan saya. Selama saya sakit, saya juga bersyukur Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik di sekeliling saya, yang menolong, yang peduli dan perhatian dengan saya. Pada akhirnya karena tidak bisa diobati di namanya aja Dinias ya. Kalau kita ke rumah sakit, alat-alat yang digunakan kan terbatas. Artinya saya berobat di luar. Nah, selama saya berobat di luar itu bukan dari keluarga, tapi dari orang lain. Jadi saya bersyukurnya di situ, saya bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup saya, bahwa Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup, untuk terus melayani Tuhan. Jadi teman-teman, di sini saya mau berbagi bahwa apapun keadaan yang kita alami tadi, ya kembali lagi kepada Tuhan. Jangan pernah lihat segala sesuatu masalah yang teman-teman alami dari menggunakan kacamata kuda. Karena ketika kita melihat masalah-masalah yang kita alami menggunakan kacamata kuda, masalah yang sekecil semut akan terlihat besar seperti gajah. Akhirnya kita akan berlarut-larut dalam masalah itu. Kita harus tetap semangat, harus kuat. Kita pasti bisa kok. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong dan memelihara. Jadi jangan pernah khawatir dalam menjalani hidup ini. Bersyukur saja, percayalah bahwa kita berada di tempat di mana kita ada saat ini, itu bukan karena kebetulan. Pastinya Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang baik di sekeliling kita, yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita, yang akan selalu menolong dan juga mengasihi kita. Jadi intinya aja, dari kesaksian saya, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, tetap bersyukur dan selalu andalkan. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini teman-teman, kedua kesaksian teman-teman kita ini, jadi Brother Mufri ya dan Saudara Time, mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama tadi buat panggilan Tuhan buat kita, jangan kita sia-siakan, jangan kita gagal, dan jangan kita sempat berkecil hati kepada Tuhan. Dan juga buat tadi kakak Time yang mungkin berkatnya hanya segitu, ya, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sedetik. Intinya tetap berharaplah kepada Tuhan. Ya. Kedua teman-teman kita ini saya diberkati sekali. Ya, semoga saya juga nanti memberkati teman-teman dengan kesaksian saya bulan depannya. Bulan depan. Oke, saya juga rindu mau menyaksikan kesaksiannya teman-teman. Ya, tetap semangat. Ya, semangat. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ya. Itu aja dari saya teman-teman. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Asifa. Mari kita tenangkan hati pikiran kita dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat malam ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari pagi, siang hingga sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena peliharaan-Mu di dalam hidup kami tidak akan pernah terbatas Tuhan. Sepanjang hari ini juga Tuhan kami rasa bahwa banyak segala kesalahan kelalaian kami, pelanggaran kami dalam setiap tutur kata kami, sikap kami, bahkan setiap hidup kami Tuhan yang tidak kami sadari Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami Tuhan bila itu semuanya Tuhan tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada malam hari ini juga Tuhan. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk saling sering-sering Tuhan untuk menyaksikan kepribadian kami di dalam hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau telah menyertai Tuhan sehingga pada malam hari ini saudara kami dua orang telah menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka untuk kami Tuhan, sehingga kami juga nanti Tuhan kami jadikan sebagai bekal bagi kami Tuhan untuk terus tetap berada di dalam dekapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau berkati semuanya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang telah berkumpul di dalam ruang Jumat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan seluruh doa kami Tuhan, pergumulan bahkan setiap kerinduan yang telah kami
serahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala apa yang telah kami ucapkan Tuhan melalui pada malam hari ini Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan yang selalu ada bersama kami untuk mendengarkan setiap pergumulan kami Tuhan. Pertama Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudari kami Arlis Tuhan, untuk saudaranya yang ada di Kalimantan Tuhan, yang sedang bekerja Tuhan, di mana ya saudaranya sedang bekerja di oleh Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan Bapa, Kau sertai perjalanan setiap apa yang mereka butuhkan Bapa, terlebih dalam setiap pengaruh-pengaruh dan setiap halangan Tuhan, gangguan dalam pekerjaan mereka Bapa. Kami mohon pertolongan penyertaan-Mu Tuhan untuk melindungi mereka dari segala mara bahaya dan segala kuasa roh jahat Tuhan, bahkan setiap pekerjaan mereka Tuhan tidak akan diganggu oleh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik Tuhan dan tidak memiliki kasih di dalam hidup mereka Bapa. Biarlah pertolongan Tuhan yang terus mengalir bagi mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan menyertai hidup mereka. Apapun yang mereka perlukan Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka Bapa. Kau berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di kampung Tuhan maupun ada di perantauan, dan terlebih juga Tuhan saudaranya saudara Karunis Tuhan yang namanya Arman Tuhan, Kau tolong Tuhan, jamah Tuhan, gerakan hati Tuhan untuk kembali kepadamu Tuhan, untuk mereka dia sadar memiliki sadaran hati Tuhan, kembali dan menyadarkan diri Tuhan, menjadikan keluarga yang baik, memberikan kebanggaan bagi orang tua Tuhan, dan lebih mengasihi saudara-saudari ini Tuhan, lebih mengasihi orang tua, mengasihi keluarganya Tuhan. Kau berkati Tuhan, secara manusia kami tidak tahu keberadaan di mana Tuhan. Engkau tolong Tuhan, kami hanya minta kepada Tuhan, di mana saya ini berada Tuhan, Engkau jamah Bapa, Engkau lindungi dari segala celaka, segala berbahaya, di segala hal-hal yang tidak diinginkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarganya Kak Arlis Tuhan, untuk orang Tuhan Engkau berkati, biarlah mereka Tuhan terus bersukacita di dalam Tuhan, biar mereka terus berada di dalam Tuhan, ajar mereka Tuhan untuk terus selalu bersyukur Tuhan. Bila mereka saat ini dalam sakit penyakit Tuhan tolong sembuhkan, bila mereka lagi dalam beban pikiran yang begitu berat Tuhan, Tuhan tolong murahkan bagi mereka Bapa. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang Kak Arlis Tuhan, Kau berkati dia Tuhan, berkati pelayanan pekerjaan, bahkan setiap pergumulan hidupnya setiap hari Bapa. Lindungi Tuhan, lindungi dia Tuhan terus Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara kami Noverus ya Tuhan, Kau berkati hidupnya Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tuhan tolong dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi atas hidup hamba-Mu Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, apapun yang dia pakai dengan kesembuhannya Tuhan, melalui obat-obatan Tuhan, Kau berkati setiap obat yang dia pakai Tuhan, sehingga melalui obat Tuhan mendapat kesehatan, kekuatan Bapa, pemulihan, dan juga kekuatan Bapa, sehingga ia kembali Tuhan untuk tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan tetap semangat dalam menjalani hidup setiap hari Tuhan, terlebih dalam setiap studinya Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati juga Tuhan untuk saudari kami Dewi Sutri Tuhan yang saat ini bergumul untuk mendapatkan pekerjaan baru Bapa. Biarlah Tuhan terus yang membuka jalan keluar, biar Tuhan terus yang menolong dan memberkati setiap pelamar-pelamar dalam pekerjaan Tuhan, sehingga ya Tuhan boleh diterima dengan baik Tuhan. Dan demikian juga di mana tempat pekerjaan Bapa, biarlah itu semuanya Tuhan ya laksanakan dengan baik, ia lakukan dengan segenap hati, tanpa ragu, tanpa khawatir, tanpa menyerah Tuhan. Kami percaya kekuatan daripada-Mu Tuhan tidak akan pernah terbatas Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara kami Damai Jaya Tuhan yang berencana untuk perjalanan Tuhan menuju ke Surabaya Tuhan. Setelah Surabaya Tuhan menuju ke Medan Tuhan, dan setelah nanti ke Medan Tuhan menuju ke Nias Tuhan. Engkau berkati setiap perjalanan hamba-Mu Tuhan, apapun yang dia perlukan Tuhan, apapun yang ia mau Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, Kau berkati setiap apa yang dia bergumul di hadapan-Mu, Kau berkati Bapa, sehingga perjalanan hamba-Mu Tuhan boleh
sampai dengan tujuan dengan selama Bapa. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terbatas, kasih-Mu tidak akan pernah terbatas buat hamba-Mu Tuhan, sehingga semuanya itu Tuhan, hamba-Mu boleh jalan dengan sukacita, dengan membawa kabar baik untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati orang tuanya Tuhan, keluarganya dimanapun mereka berada, bahkan setiap pekerjaan pelayan Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati terus segala angan-angan untuk masa depan Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudari kami Lestari yang saat ini bergumul untuk mendapatkan hasil prestasi dalam UAS Tuhan, dan terlebih juga Tuhan dalam penyusunan judul proposal Tuhan atau skripsi Tuhan, Kau berkati, biarlah semuanya Tuhan mendapatkan hasil yang lebih baik Tuhan, untuk memakankan Tuhan, untuk menjadi bekal Tuhan, dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan orang tuanya, keluarganya dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan sertai terus Tuhan, biar kesejahteraan daripada Tuhan selalu ada bagi mereka. Kau berkati juga Tuhan saudara kami fase Tuhan sebagai ketua Komisi Timotius Niasiut generasi ini Tuhan. Ya Tuhan, tolong setiap penyakit yang telah hamba-Mu rasakan saat ini Tuhan, biarlah bilur-bilur Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit Tuhan, sehingga hamba-Mu mendapatkan kesembuhan kesehatan Bapa. Tuhan terima kasih, berkati terus pelayan kami di dalam komisi ini, bahkan setiap para anggota, setiap pengurus, setiap pelayan-pelayan Tuhan, Kau berkati, berilah jemaah dan pengetahuan hikmat dalam setiap pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati bangsa kami, negara kami, setiap pulau-pulau kami Tuhan, pulaunya kami yang kami cintai Tuhan, Kau berkati, Tuhan sertai Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan terjadi atas pulaunya kami Tuhan, untuk mendapatkan kedamaian kesejahteraan Tuhan, sehingga semuanya Tuhan menjadi pulau yang memiliki tekunan di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau berkati setiap pergumulan bangsa ini, biarlah pertolongan Tuhan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati grup kami, baik Niasiut generasi Tuhan, bahkan grup PPNB Kau berkati, semua grup Tuhan yang telah dibentuk untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan persekutuan di dalam Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan yang terus menolong, dan setiap para pemimpin, para pengurus Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, untuk terus berpegang di hadapan-Mu Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Inilah seluruh hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu pada malam hari ini yang masih belum sempat menyerahkan seluruh pergumulan kami percaya Tuhan yang tahu apa yang telah kami pergumuli, apa yang telah kami rencanakan di dalam hidup kami Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan masuk di dalam ruang bebas Tuhan, Kau berkati, akan juga Tuhan bentar lagi kami akan berpisah-pisah lewat jam ini Tuhan, untuk mau beristirahat, dan juga buat teman-teman kami mau melanjutkan segala kegiatan Bapa, biarlah Tuhan terus yang menolong dan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama kami, dimanapun kami anak-anak-Mu berada Tuhan, biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera dan kesehatan kekuatan melindungi kami, memberkati setiap pelayanan kami, memberkati setiap hidup kami, bahkan peristirahat, bahkan setiap tempat yang telah kami didiami Tuhan, biarlah selalu ada kesejahteraan bagi kami Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Gusman. Amin. Terima kasih Gusman atas